Legenda Dewa Bintang. Chapter 221. 2 hari lagi. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian, Xiaolang kemudian keluar dari kamarnya. Sambil menunggu Luoli menyiapkan makanan, Xiaolang memutuskan untuk berjalan-jalan di halaman istana sekaligus menyapa semua kerabatnya, baik itu dari klan Xiao ataupun dari klan Dewa Cahaya. Dengan kembalinya Xiaolang tentunya membawa keceriaan lagi bagi para penghuni dunia hampa. Mereka yang sebelumnya terlihat murung dan malas melakukan aktivitas, sekarang telah kembali ceria dan bersemangat lagi. Selamat pagi Tuan Muda, kami semua sangat senang karena Anda sudah kembali, ucap salah satu pemuda menghampiri Xiaolang bersama dengan teman-temannya. Terima kasih. Aku juga sangat senang bisa berkumpul dengan kalian lagi, jawab Xiaolang tersenyum ramah. Tuan Muda, bisakah Anda ceritakan pada kami kemana Anda selama ini? Tanya pemuda tersebut. Tentu saja, tapi sebaiknya kita mencari tempat duduk lebih dulu karena cerita ini mungkin akan panjang dan membosankan, jawab Xiaolang. Mereka semua kemudian berjalan menuju ke bawah pohon yang sangat rindang agar bisa mendengarkan cerita Xiaolang dengan nyaman. Setelah mereka semua duduk di bawah pohon tersebut, Xiaolang kemudian mulai menceritakan perjalanannya sejak terakhir kali bertarung dengan Shen Dian. Setelah kalah bertarung melawan Shen Dian dan kelima penguasa, Xiaolang mengatakan bahwa dirinya telah diselamatkan oleh kakeknya yang merupakan pemimpin suku cahaya yang sekarang sudah tinggal bersama dengan mereka. Ketika berada di sana Xiaolang mendapatkan banyak sekali pengalaman baru. Sebab, daratan yang mereka tinggali berada sangat jauh dari benua bintang. Selain itu daratan tersebut juga tidak diketahui ada di mana, bahkan Xiaolang sendiri tidak mengetahui apa nama daratan tersebut. Baru saja dia bertemu dengan kakek, paman dan seluruh anggota keluarga dari ibunya, Xiaolang malah langsung dihadapkan dengan peperangan yang mana saat itu klan Dewa Cahaya diserang oleh suku api dan suku angin. Tentunya Xiaolang tidak bisa tinggal diam saja melihat klannya diserang oleh orang lain. Peperangan tersebut akhirnya berhasil dimenangkan oleh Xiaolang dan klan Dewa Cahaya, karena pada saat itu Xiaolang berhasil mengalahkan kedua kepala suku dengan menggunakan teknik formasi ilusi Yin dan Yang. Karena pemimpin mereka telah ditaklukkan, jadi para pasukan yang tersisa menjadi tidak teratur dan akhirnya mereka kalah. Setelah cukup lama berada di wilayah suku Cahaya, Xiaolang memutuskan untuk kembali. Akan tetapi karena suatu kesalahan saat menggunakan formasi teleportasi, Xiaolang malah terdampar di dunia yang berbeda, yang merupakan tempat tinggal para manusia setengah hewan. Pertama kali sampai di sana Xiaolang malah ditangkap dan dipenjara oleh ras manusia kucing, karena mereka semua menganggap Xiaolang berbahaya. Akan tetapi Xiaolang berhasil meyakinkan mereka semua hingga dia diangkat menjadi jenderal di kerajaan ras manusia kucing. Di dunia manusia hewan aku juga banyak mendapatkan pengalaman baru, bahkan aku berhasil mempelajari sebuah teknik yang sangat luar biasa. Teknik tersebut adalah teknik penyamaran, ucap Xiaolang mengakhiri ceritanya. Jadi, apa yang bisa kalian ambil dari perjalananku ini? Tanya Xiaolang. Jangan pernah takut untuk menghadapi masalah yang datang, selagi kita tetap berjalan di jalan kebenaran maka jangan pernah merasa ragu dan tetap berpegang teguh pada kebenaran itu, ujar salah satu pemuda. Itu memang benar, akan tetapi untuk berada di jalan kebenaran sangat tidak mudah. Tentunya akan terdapat banyak rintangan dan juga lika-liku perjalanan untuk menggoyahkan keyakinan kita, tapi jika berhasil melaluinya maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, ucap Xiaolang. Saat Xiaolang hendak menceritakan kisahnya yang lain, Luoli datang menghampiri mereka dan mengajak Xiaolang untuk kembali ke istana karena makanan telah selesai disiapkan. Dengan sangat terpaksa Xiaolang harus mengakhiri ceritanya dan berpamitan kepada para pemuda tersebut.
Terima kasih Tuan Muda, karena Anda telah mau berbagi pengalaman dengan kami, ucap salah satu pemuda. Baiklah, lain kali kita akan lanjutkan ceritanya, jawab Xiaolang kemudian pergi bersama Luoli. Apa yang kakak ceritakan pada mereka? Tanya Luoli. Aku hanya menceritakan pengalamanku selama berada di wilayah suku cahaya dan di dunia manusia hewan, jawab Xiaolang. Sesampainya di ruang makan, Xiaolang merasa tidak enak hati karena melihat semua orang seperti sedang menunggu dirinya, dan mungkin karena hal itu juga mereka semua masih belum menyentuh makanannya sedikitpun. Karena Langer dan Lier sudah di sini, jadi tunggu apa lagi, ujar Shen Liu dan setelah itu semua orang langsung menyantap makanan yang telah disediakan dengan lahap. Langer ada yang mau ayah tanyakan padamu, ucap Shen Liu. Apa itu ayah? Tanya Xiaolang. Kami semua telah membicarakan masalah ini kemarin dan semua orang juga telah setuju. Kami semua ingin melaksanakan pernikahan kalian sesegera mungkin, jadi bagaimana menurutmu? Tanya Shen Liu. Tentu saja aku setuju dengan rencana itu. Lagi pula aku rasa memang sudah saatnya kami menikah. Aku juga tidak ingin rencana pernikahan kali ini gagal lagi. Jadi kalau bisa kita laksanakan dalam waktu 2 hari ke depan atau setelah makan juga tidak masalah, jawab Xiaolang. Luoli yang sedang menyantap makanannya tiba-tiba tersedak. Tidak hanya itu saja bahkan semua orang yang ada di ruangan itu menghentikan makannya dan mengarahkan pandangannya kepada Xiaolang. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Xiaolang kebingungan. Nak, kami memang ingin melaksanakan pernikahanmu sesegera mungkin, tapi untuk itu kita juga harus melakukan persiapan, jadi bagaimana mungkin kita melangsungkan pernikahan kalian setelah selesai makan, jawab Xiao Erlong. Kalau begitu 2 hari lagi, bagaimana? Tanya Xiaolang. Baik, kalau begitu pernikahannya akan kita laksanakan 2 hari lagi, setelah selesai makan nanti, sebarkan berita ini kepada semua penduduk dunia hampa, Silong, Xiao Guang dan Dao Fang, kalian bertiga keluar dari dunia hampa dan cari semua yang dibutuhkan, lalu yang lainnya lakukan semua persiapan, jawab Shen Liu tegas. Baik, jawab semua orang serempak. Setelah selesai makan, semua orang kemudian langsung melakukan tugasnya masing-masing. Ketiga bawahan Xiaolang langsung keluar dari dunia jiwa untuk mencari segala hal yang dibutuhkan. Selain itu mereka bertiga juga berniat untuk berburu agar bisa dijadikan sebagai bahan makanan untuk pesta pernikahan. Ketiga tetua sekte dan beberapa tetua dari klan Xiao langsung memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk dunia hampa. Semua orang nampak sangat bahagia mendengar berita tersebut, sebab setelah sebelumnya gagal akhirnya acara pernikahan Xiaolang akan dilangsungkan lagi dalam 2 hari mendatang. Chapter 222 Wedding Day. Setelah mendapatkan berita mengenai pernikahan Xiaolang dan Luoli, semua orang nampak mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam acara pernikahan nanti. Selain itu mereka semua juga mulai memasang dekorasi, baik itu di liar ataupun di dalam istana. Sementara semua orang sedang sibuk melakukan persiapan dan yang lainnya, Xiaolang malah beristirahat dengan tenang sambil bermanja-manja dengan Luoli di dalam kamar mereka. Hal itu tentunya disebabkan oleh permintaan Luoli sendiri. Dia tidak ingin Xiaolang pergi kemanapun sebelum acara pernikahan mereka dilangsungkan. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam kamar saja. Kakak, apa kau tidak ingin memberitahukan teman-temanmu yang ada di Sekte Naga Halilintar? Tanya Luoli. Bukannya aku tidak mau memberitahukan hal ini kepada mereka, hanya saja untuk saat ini aku sudah dilarang untuk keluar dari sini, jadi bagaimana bisa aku pergi ke sana, jawab Xiaolang. Bukankah kau bisa memerintahkan Silong atau Xiao Guang? Tanya Luoli. Itu benar Lier,
Tapi aku rasa itu tidak perlu, karena dengan keberadaan semua orang yang ada di dunia hampa saja aku sudah merasa sangat senang, jawab Xiao Lang. Yang penting sekarang adalah kita akan segera menikah. Aku sama sekali tidak peduli apakah akan ada banyak orang atau bahkan tidak ada orang sama sekali di acara pernikahan kita nanti, lanjutnya kemudian memeluk Luo Li dengan erat. Semoga saja kali ini tidak akan ada masalah lagi yang datang, ucap Luo Li pelan. Semoga saja, ujar Xiao Lang. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Halaman utama istana terlihat sudah dipenuhi oleh semua orang yang ada di dunia hampa. Mereka semua yang hadir menunjukkan wajah yang cerlah dan perasaan yang bahagia. Di atas panggung yang sangat megah, Xiao Lang nampak berdiri dengan tenang sambil menunggu kedatangan pengantin wanitanya. Xiao Lang terlihat sangat tampan dengan balutan pakaian berwarna putih yang dihiasi dengan corak berwarna emas. Jubah yang digunakan Xiao Lang juga nampak sangat bagus dan terdapat gambar seekor naga berwarna emas di belakangnya. Gambar naga tersebut tentunya melambangkan keagungan dan kedudukan Xiao Lang yang merupakan pemimpin mereka semua. Di tengah-tengah dahi Xiao Lang juga terdapat gambar teratai kecil yang juga berwarna putih. Lambang teratai tersebut melambangkan Xiao Lang yang merupakan seorang calon penguasa semesta. Lambang teratai tersebut juga tentunya melambangkan kekuatan Xiao Lang yang luar biasa, serta penguasa agung teratai jiwa yang telah bertransformasi menjadi terati semesta. Tuan muda benar-benar sangat tampan, andai saja aku yang menjadi pengantin wanitanya, aku pasti akan merasa sangat bahagia, ucap seorang perempuan. Jangan bermimpi terlalu tinggi, yang pantas disandang. Dengan tuan muda hanyalah Nona Luo Li, kau sangat tidak pantas bersaing dengannya, ujar seorang pemuda. Aku benar-benar tidak menyangka hari di mana tuan muda akan menikah akhirnya tiba juga, setelah sebelumnya gagal karena suatu masalah, akhirnya sekarang mereka bisa bersatu, ucap pemuda yang lain. Mempelai wanita sudah datang, ujar seorang penjaga. Semua orang langsung mengalihkan pandangannya ke arah pintu istana. Ketika pintu istana terbuka lebar, semua orang langsung menunjukkan ekspresi wajah kagum saat melihat kecantikan Luo Li. Gaun putih yang lagunakan terlihat sangat indah dan sangat menyatu dengan kulit halusnya yang juga berwarna putih. Ayah, aku sangat gugup, ucap Luo Li pelan. Tenanglah nak. Semua orang tentu akan merasakan hal yang sama saat mereka akan menikah, jawab Luo Yang. Luo Li kemudian menggandeng tangan ayahnya lalu mereka berjalan menuju ke panggung pernikahan yang sangat megah. Silong dan Dao Fang berjalan mengiringi pengantin wanita sebagai penjaganya. Meskipun suasana sangat aman terkendali, tapi siapa yang akan tahu jika masalah akan datang maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Nona Luo benar-benar sangat cantik, aku jadi merasa iri dengannya. Semua perempuan pasti akan merasakan hal yang sama saat mereka melihat kecantikan Nona Luo. Lao Li nampak tersipu malu saat mendengarkan ucapan para wanita yang ada di sana, namun La mencoba untuk tetap menunjukkan sikap tenang dan seolah-olah tidak mendengarkan Ana walaupun sebenarnya hatinya merasa sangat malu. Setelah berada di atas panggung, Luo yang kemudian melepaskan genggaman tangan Luo Li dan menyerahkannya kepada Xiao Lang. Lalu setelah itu Luo yang mundur ke belakang dan berdiri di samping Shen Liu dan Xiao Erlong. Xiao Guang yang bertindak sebagai pemimpin acara tersebut kemudian naik ke atas panggung. Ia kemudian berdiri di depan Xiao Lang dan Luo Li. Pengantin pria, silahkan ucapkan janji pernikahan, ucap Xiao Guang. Aku Xiao Lang dengan ini berjanji akan menjaga Luo Li yang akan menjadi istriku dengan segenap jiwa dan ragaku. Aku juga berjanji akan selalu membuatnya tersenyum dan bahagia dan aku berjanji seumur hidupku aku hanya akan mencintai satu perempuan saja, yaitu istriku, ucap Xiao Lang. Pengantin wanita,
ucapkan janjimu, ujar Xiao Guang. Aku Luoli dengan ini berjanji akan menerima semua yang dimiliki oleh Xiao Lang yang akan menjadi suamiku, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya, aku juga akan tetap bersama suamiku baik dalam keadaan senang ataupun susah. Dan aku berjanji, aku akan menjadi istri yang baik dan berguna bagi suamiku serta akan selalu setia padanya sampai maut memisahkan kami, ucap Luoli. Baiklah, kalau begitu apa kau Xiao Lang menerima Luoli sebagai istrimu? Tanya Xiao Guang. Aku terima, jawab Xiao Lang. Lalu kau Luoli, apakah kau menerima Xiao Lang sebagai suamimu? Tanya Xiao Guang. Ya, aku menerimanya, jawab Luoli. Kalau begitu dengan kekuasaan yang telah diberikan oleh orang tua kalian kepadaku, maka dengan ini aku nyatakan kalian telah menjadi padangan suami istri, ujar Xiao Guang. Xiao Lang menggenggam erat tangan Luoli dan kemudian mencium bibirnya dengan mesra. Semua orang yang hadir di sana langsung bersorak gembira setelah mereka berdua berciuman dan dinyatakan resmi menjadi pasangan suami istri. Luo Yang dan Xiao Erlong merasa begitu bahagia bahkan tanpa sadar mereka berdua telah meneteskan air mata. Tapi tidak hanya mereka saja, bahkan Shen Liu yang biasanya tegas dan selalu tenang juga tidak kuasa membendung air matanya. Selamat atas pernikahan kalian nak, ucap mereka bertiga serempak. Xiao Lang dan Luoli kemudian menghampiri mereka bertiga dan memeluk mereka dengan erat dan sekali lagi air mata kebahagiaan kembali menetes karena sudah tidak bisa mereka bendung lagi. Saat suasana sedang larut dalam perasaan haru dan juga bahagia, seorang penjaga gerbang istana tiba-tiba menghampiri mereka yang ada di panggung. Wajah prajurit tersebut nampak sangat pucat serta dibasahi oleh keringat dingin. "Prajurit ada apa?" tanya Shen Liu. "Ya yang mulia, di luar gerbang, ada seseorang yang ingin bertemu Tuan Muda," jawab prajurit tersebut gemetaran ketakutan. Chapter 223 Special Edition. Mereka semua sangat bingung dengan laporan yang diberikan oleh prajurit penjaga gerbang. Pertama, mereka sekarang berada di dunia hampa jadi sangat tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke dunia tersebut tanpa seizin Shen Liu. Kedua, dari ekspresi takut yang ada di wajah prajurit yang memberikan laporan, berarti yang datang bukanlah orang sembarangan dan kemungkinan juga berbahaya. "Tenanglah, sekarang coba jelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang datang itu," tanya Shen Liu. Entahlah yang mulia, aku bahkan tidak mengerti entah dia manusia atau dewa, yang jelas ciri-cirinya tidak bisa aku jelaskan, jawab prajurit tersebut. "Baiklah, kalau begitu mari kita temui dia," ucap Shen Liu. "Ayah tunggu, orang itu datang ingin menemuiku, jadi biarkan aku saja yang menemuinya," ujar Xiao Lang. "Tidak nak, ayah tidak akan membiarkanmu terkena masalah saat hari pernikahanmu. Bagaimana jika orang itu ingin menyerangmu? Jadi biarkan ayah saja. Lagi pula dunia ini adalah ciptaan ayah, jadi sekuat apapun dia tidak akan berdaya menghadapi ayah di dunia ini," bantah Shen Liu. "Ayah menurutku tidak begitu, jika memang dia berbahaya kenapa dia harus meminta prajurit untuk melapor lebih dulu, jika dia memang ingin menyakitiku apa ayah pikir dia mau menunggu? Dia bisa masuk ke sini dengan mudah, ke dunia yang ayah ciptakan. Jadi apa menurut ayah dia masih mau menunggu jika ingin menghabisi kita semua," ujar Xiao Lang. Shen Liu terdiam mendengar perkataan Xiao Lang, "Mau." Bagaimanapun hal itu memang masuk akal, jika orang itu bisa masuk dengan bebas ke dunia hampa, jadi tentunya dia juga bisa dengan mudah menghabisi mereka tanpa harus menunggu di depan gerbang. Saat mereka semua sedang berdiskusi mengenai siapa yang akan menemui orang misterius tersebut, prajurit lain yang menjaga gerbang tiba-tiba menghampiri mereka dengan tergesa-gesa.
Raut wajah prajurit tersebut bahkan nampak lebih ketakutan dari yang sebelumnya. "Ya Yang Mulia, orang itu ingin segera bertemu dengan Tuan Muda. Dia bilang bahwa dia tidak punya banyak waktu di sini. Jika tidak segera datang maka dia akan langsung menerobos masuk," ucap prajurit tersebut memberikan laporan. "Baiklah, kalau begitu mari kita ke sana bersama-sama," ujar Shen Liu. Setelah itu mereka semua langsung menuju gerbang istana untuk menghampiri orang misterius yang ingin bertemu dengan Xiao Lang. Shen Liu meminta mereka semua untuk waspada dan berhati-hati. Selain itu Shen Liu juga melarang para warga mendekati gerbang istana, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka bisa langsung bersembunyi. Ketika mereka semua sampai di gerbang istana, semua orang langsung bersiap-siap untuk kemungkinan jika akan terjadi pertempuran, namun mereka masih belum bisa melihat siapa orang itu, sebab pria misterius tersebut berdiri membelakangi mereka semua. Shen Liu dan yang lainnya kemudian mencoba untuk mengukur tingkat kekuatan pria misterius yang ada di hadapan mereka, namun sayangnya mereka sama sekali tidak bisa melihat sedikit pun tingkatan kekuatannya. Kekuatan pria ini bahkan lebih tinggi dari kekuatan gabungan dari kelima penguasa, bahkan kekuatan semesta yang telah sempurna masih jauh dari kekuatan pria ini, ucap Shen Liu. "Apa?" ujar mereka semua kaget. "Itu artinya jika dia ingin menghabisi kita dia hanya perlu menjentikkan jarinya atau mungkin..." "Diam! Jangan ada yang bicara," ujar Shen Liu memotong ucapan Dao Fang. "Sesenior, mohon maaf telah membuat Anda menunggu. Kami sedang mengadakan acara pernikahan jadi kami." "Aku tahu. Karena itu juga aku datang ke sini," ujar pria tersebut memotong ucapan Shen Liu. Maksud senior?" tanya Shen Liu. "Ya, aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat kepada Xiao Lang dan Luo Li," jawab pria tersebut kemudian memutar tubuhnya. Saat pria tersebut menghadap ke arah mereka tiba-tiba saja mereka semua langsung berlutut begitu saja. Tidak ada seorang pun yang mengerti kenapa hal itu bisa terjadi, bahkan tubuh mereka semua seakan-akan pasrah dan benar-benar tunduk di hadapan pria tersebut. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa mengontrol tubuhku?" ucap Xiao Lang. "Jangan bingung seperti itu, hal itu sangat wajar karena saat seseorang bertemu penciptanya, dia pastilah akan berlutut untuk menghormatinya, dan itulah yang kalian lakukan saat ini," jawab pria misterius tersebut. Mereka semua benar-benar bingung dengan penjelasan tersebut dan tidak ada seorang pun yang faham atau mengerti dengan maksud dari perkataan pria misterius yang ada di hadapan mereka. "Tuan, apa maksud Anda?" tanya Xiao Lang. "Hah? Kalau begitu perkenalkan aku adalah pencipta kalian semua sang autor," ujar pria misterius memperkenalkan dirinya. Seketika itu juga semua orang yang ada di sana tiba-tiba terdiam tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, sebab mereka benar-benar tidak bisa percaya dan tidak pernah terpikirkan sedikit pun oleh mereka bahwa pria misterius di hadapan mereka saat ini adalah sang pencipta. "Hormat kami yang mulia," ucap mereka semua serempak. "Berdirilah," ujar autor. Setelah sang autor mengizinkan mereka untuk berdiri, barulah mereka bisa mengambil alih kembali kontrol untuk tubuh mereka, lalu mereka semua langsung berdiri dan mengajak sang autor untuk masuk ke istana. Shen Liu kemudian membuat sebuah singgasana yang sangat megah di atas panggung pernikahan Xiao Lang dan Luo Li. Tentunya dengan kekuatan yang ia miliki menciptakan sebuah singgasana bukanlah hal yang sulit bagi Shen Liu, terlebih lagi saat ini mereka semua berada di dalam dunia ciptaannya. "Yang mulia, silahkan," ucap Shen Liu. Sang autor kemudian naik ke atas panggung lalu duduk di singgasana dengan tenang. "Xiao Lang, selamat atas pernikahanmu dan Luo Li. Katakan padaku hadiah apa yang kau inginkan."
Tanya sang autor. Tidak yang mulia, dengan kehadiran Anda di sini saja sudah merupakan anugerah bagi kami, jawab Xiao Lang. Jangan membantah, sebutkan apa yang kau inginkan dan akan aku kabulkan saat ini juga, ujar sang autor tegas. Baik yang mulia, jika diizinkan hamba ingin sekali bertemu dengan ibu hamba lagi, jawab Xiao Ang. Itu saja. Kalau begitu akan aku kabulkan, ucap sang autor kemudian menjentikkan tangannya. Beberapa saat kemudian di hadapan mereka semua tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang dan menyilaukan mata, lalu setelah cahaya yang menyilaukan tersebut menghilang, di hadapan mereka semua tiba-tiba berdiri seorang wanita cantik yang menatap mereka semua kebingungan. Ibu, ujar Xiao Lang kemudian berlari menghampiri ibunya dan memeluknya dengan erat. Meskipun dalam keadaan bingung tapi Guang Yun merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya lagi. Selain itu Guang Yun juga bisa bertemu lagi dengan suaminya, ayahnya, kakaknya dan semua anggota klan cahaya yang tersisa. Tidak hanya itu saja bahkan Guang Yun juga merasa sangat bahagia karena telah diizinkan untuk bertemu dengan menantunya. Chapter 224. Kekhawatiran Sendian dan 5 penguasa. Malam harinya, suasana di halaman istana masih ramal seperti siangnya, sebab semua orang masih belum mau beranjak dari sana. Mereka semua beramai-ramai membakar daging buruan yang telah ditangkap oleh Silong, Dao Fang dan Xiao Guang. Meskipun tidak ada hiburan apa-apa, tapi berkumpul bersama dan minum arak bersama adalah hiburan tersendiri bagi mereka semua, dan tentunya hal itu juga berlaku untuk Xiao Lang yang juga sudah menyukai minuman tersebut. Kakak, sejak kapan kau mulai menyukai arak? Tanya Luoli dengan sedikit marah. Hehehe, sebenarnya semua ini terjadi gara-gara kakek dan paman. Jadi sejak itu aku mulai menyukai minuman ini, jawab Xiao Lang cengengesan. Hah? Akan jauh lebih baik kalau kakak tidak menyukai minuman ini, ucap Luo LL. Maaf Lier, tapi aku janji tidak akan minum arak terlalu sering, jawab Xiao Lang. Luo Li hanya bisa menghela nafas panjang mendengar jawaban suaminya, meskipun dia tidak menyukai hal tersebut. Tapi mau bagaimana lagi, bagi para laki-laki minum arak adalah sesuatu hal yang wajar. Acara minum arak dan makan daging panggang tersebut berakhir setelah larut malam, semua orang sudah mulai kembali ke kediamannya masing-masing dan tentunya para pria kembali dalam keadaan yang mabuk. Di dalam kamar istana, Luo Li merasa sedikit takjub dengan Xiao Lang yang masih nampak biasa-biasa saja. Padahal arak yang dia minum cukup banyak, karena tidak sedikit orang yang ingin minum bersama Xiao Lang. Kakak, apa kau baik-baik saja? Tanya Luo Li. Tentu saja, memangnya aku kenapa? Tanya Xiao Lang bingung. Tidak, aku hanya sedikit khawatir karena tadi kakak minum sangat banyak, jawab Luo Li. Hahaha ternyata karena itu. Daripada kau mencemaskan aku, lebih baik kau mencemaskan keadaanmu malam ini, ucap Xiao Lang. Memangnya aku kenapa? Tanya Luo Li kebingungan. Tidak apa-apa, akan lebih bagus jika kau baik-baik saja, karena malam ini adalah malam pengantin kita, ucap Xiao Lang kemudian menggendong Luo Li dan membawanya ke atas ranjang. Oke stop dulu sampai sini. Karena adegan ini wajib untuk di-skip. Keesokan harinya suasana di dunia hampa kembali seperti semula, orang-orang juga sudah mulai melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Selain itu mereka semua juga mulai membersihkan halaman istana yang sangat berantakan karena acara yang mereka adakan tadi malam. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mulai sibuk melakukan kegiatan masing-masing di luar istana, Xiao Lang malah nampak masih tertidur lelap di dalam dekapan istrinya, senyuman wajahnya jelas menunjukkan perasaan kebahagiaan yang saat ini ia rasakan.
Luoli yang sudah bangun lebih dulu kemudian mencium lembut pipi suaminya. Setelah itu Luoli langsung beranjak secara perlahan-lahan dari tempat tidur, agar tidak membangunkan Xiaolang. Syukurlah kakak tidak bangun, gumam Luoli kemudian langsung berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian, Luoli kemudian keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk suaminya, agar saat suaminya bangun nanti dia bisa langsung makan tanpa harus menunggu lagi. Setengah jam berlalu, Luoli yang telah selesai menyiapkan makanan kemudian kembali ke kamar untuk membangunkan suaminya. Tidak lupa Luoli membawa makanan untuk mereka berdua, agar nanti mereka bisa makan bersama di kamar. Kakak bangunlah, apa kau ingin tidur seharian? Ucap Luoli membangunkan Xiaolang. Lier ini masih pagi, bisakah kau bangunkan aku nanti saja, jawab Xiaolang. Kakak, sejak kapan kau jadi pemalas seperti ini? Cepat bangun karena aku sudah menyiapkan makanan untuk kita, ujar Luoli marah. Iya Lia aku bangun, ujar Xiaolang kemudian berjalan menuju ke kamar mandi. Hah? Kenapa sifatnya malah jadi pemalas? Gumam Luoli menghela nafas panjang. 10 menit kemudian Xiaolang keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang berbeda. Wajahnya juga nampak lebih cerah dan lebih ceria. Xiaolang kemudian menghampiri Luoli dan langsung mengecup kening Luoli dengan lembut. Sekarang mari kita makan, ujar Xiaolang. Di sebuah tempat yang berada di alam para dewa, Shen Dian dan 5 penguasa nampak sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Hal itu tentunya berhubungan dengan musuh terbesar mereka yang masih hidup, walaupun Shen Dian sama sekali tidak mengerti bagaimana cara musuhnya itu bisa selamat dari kematian. Para penguasa, apa Anda sekalian mempunyai pendapat mengenai masalah ini? Tanya Shen Dian. Meskipun kita tidak mengerti bagaimana caranya bisa selamat dari kematian, tapi satu hal yang pasti saat ini adalah kekuatannya sudah jauh meningkat, ucap penguasa kehidupan. Apa maksud Anda penguasa? Tanya Shen Dian. Aku bisa merasakan adanya kekuatan besar yang terbangkitkan di dalam tubuh anak itu. Kekuatan tersebut adalah kekuatan yang menunjang kesempurnaan kekuatan semesta, bahkan aura dewa kematian yang sebelumnya La miliki sudah berganti menjadi aura kehidupan yang sangat besar, jawab penguasa kehidupan. Itu benar, aku juga bisa merasakan hal yang sama. Jika aku tidak salah, kekuatan besar yang anak itu dapatkan adalah kekuatan yang berasal dari teratai jiwa. Lalu karena di dalam dirinya ada kekuatan semesta, maka kedua kekuatan tersebut malah menyatu, ujar penguasa surga. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Shen Dian. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan pasukan, baik itu pasukan kota sendiri ataupun pasukan dari bangsa dewa. Karena setelah ini peperangan besar antara manusia dan dewa sudah tidak bisa dihindari lagi, jawab penguasa roh. Jadi pasukan yang dimiliki oleh bocah itu hanyalah pasukan manusia? Tanya Shen Dian ragu. Benar sekali, meskipun pasukan yang La miliki hanyalah pasukan manusia tapi kekuatan pasukan tersebut benar-benar tidak bisa diremehkan, jawab penguasa kematian. Baiklah, aku akan mempersiapkan seluruh pasukan kita, ujar Shen Dian. Setelah pembicaraan alot tersebut selesai, Shen Dian langsung menuju ke sebuah tempat yang ia ciptakan secara khusus. Tempat tersebut adalah tempat di mana pasukannya berada. Sementara itu di dunia kegelapan, Dewa Iblis juga sedang mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke dunia manusia. Alasannya adalah karena beberapa bawahannya yang dulu La kirim ke dunia manusia untuk menyelidiki tentang keberadaan cincin penguasa semesta tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Jenderal kelelawar iblis yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari tahu tentang kemunculan aura misterius juga telah dipanggil kembali ke dunia kegelapan, dan selama penyelidikannya Jenderal kelelawar iblis mendapatkan. Ternyata berasal dari benua bintang timur, tepatnya di wilayah kekuasaan kota Berlian. Siapapun yang menyebabkan dunia kegelapan berguncang, sudah bisa dipastikan bahwa dia juga yang telah menghabisi kelima utusanku yang sebelumnya, ucap Dewa Iblis. Chapter 225. Meningkatkan kekuatan pasukan. Di benua bintang bagian barat, aliansi perkumpulan sekte aliran hitam juga sudah melakukan persiapan. Pemimpin aliansi tersebut sudah mendapatkan informasi mengenai di mana terakhir kali cincin penguasa semesta muncul, jadi menurutnya sudah waktunya untuk mereka melakukan pergerakan dan menguasai seluruh benua bintang. Seluruh sekte aliran hitam yang berada di berbagai penjuru benua bintang sudah diberitahukan untuk mulai melakukan pergerakan, dan sebagai permulaan mereka semua akan melakukan penaklukan di benua bintang barat. Setelah sekian lama bersembunyi di dalam kegelapan, akhirnya sudah tiba waktunya untuk kami semua menguasai benua bintang, hahaha. Ucap pemimpin aliansi tertawa lantang. Pemimpin, seluruh pasukan sudah siap dan tinggal menunggu perintah Anda, ucap Jenderal Utama Pasukan Aliansi Sekte Aliran Hitam. Baiklah. Kalau begitu mulailah menyerang Sekte Aliran Putih dan hancurkan semuanya tanpa sisa, setelah itu kita akan menaklukkan kekaisaran yang ada di benua bintang barat ini, ucap pemimpin aliansi. Baik pemimpin, jawab Jenderal Pasukan. Jenderal Utama Pasukan Aliran Hitam kemudian langsung menghampiri seluruh pasukan yang terdiri dari gabungan seluruh murid Sekte Aliran Hitam yang ada di benua bintang barat. Sang Jenderal kemudian memberikan mereka semua perintah untuk langsung melakukan penyerangan ke Sekte Aliran Putih yang letaknya lebih dekat dengan tempat mereka saat ini. Selain dari Sendian, Dewa Iblis dan pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam yang melakukan pergerakan, sang pemimpin kultivator kegelapan juga tidak mau ketinggalan. Mereka semua tentunya juga ingin menguasai seluruh kekaisaran dan seluruh bagian dari benua bintang. Jumlah para pasukan kultivator kegelapan memang tidak sebanyak jumlah pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, namun kekuatan mereka bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Selain dari kultivator elemen cahaya, tentunya tidak akan mudah untuk menghadapi kultivator elemen kegelapan. Persiapkan seluruh pasukan, sudah saatnya kita menguasai benua ini. Setelah itu kita akan bergerak ke alam dewa, ucap pemimpin kultivator kegelapan kepada para bawahannya. Baik yang mulia, ucap para bawahannya serempak, lalu mereka semua pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, di hadapan sang pemimpin kultivator kegelapan muncul 4 orang yang mengenakan jubah hitam. Penampilan mereka berempat tidak ubahnya seperti para roh yang gentayangan. Yang mulia, ada berita buruk, ucap salah satu dari mereka. Kultivator kegelapan. Para roh kegelapan yang tersebar di seluruh penjuru benua bintang memberikan laporan bahwa mereka melihat pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam sudah mulai bergerak, jawab yang lainnya. Cih. Memangnya apa hebatnya pasukan tersebut? Di dunia ini tidak ada yang bisa mengancam kita selain kultivator cahaya. Bahkan dewa sekalipun akan kesulitan menghadapi kita semua. Karena di dunia dewa juga sudah tidak ada lagi klan dewa cahaya yang sangat melegenda, ucap sang pemimpin. Jadi kita harus bagaimana yang mulia? Tanya roh yang lain. Biarkan mereka membasmi Sekte Aliran Putih. Saat mereka sampai di jantung benua bintang barulah kita akan bergerak, tapi sebelum itu kita juga harus waspada terhadap pasukan lain yang mungkin akan melakukan pergerakan juga, jawab pemimpin kultivator kegelapan. Baik yang mulia, jawab mereka berempat kemudian menghilang. Di dunia hampa,
Xiaolang dan yang lainnya terlihat sedang membagikan begitu banyak kristal kepada para pasukan bukan sabit. Kristal-kristal tersebut adalah kristal tingkat tinggi yang ditemukan oleh Xiaolang dan ketiga bawahannya saat mereka berada di lembah kematian. Para pasukan nampak sangat senang saat mereka semua menerima begitu banyak kristal. Dengan begitu banyak sumber daya di tangan mereka semua, bukan tidak mungkin kekuatan mereka semua akan setara dengan pasukan para dewa. Dengarkan semuanya, setelah ini kalian silahkan berkultivasi dan jangan berhenti sebelum energi yang ada di dalam semua kristal yang ada pada kalian habis, ujar Shen Liu. Maaf jika hamba lancang yang mulia, jika kami semua berkultivasi dan harus menghabiskan energi yang ada di dalam semua kristal ini, tentunya kami akan menghabiskan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin sampai belasan atau puluhan tahun, ucap salah satu komandan pasukan. Komandan, apa kau lupa dengan kekuatanku? Tanya Shen Liu. Maksud yang mulia? Tanya komandan pasukan. Dengarkan aku semuanya. Kalian bebas berkultivasi tanpa harus memikirkan waktu, karena aku akan mempercepat waktu di dunia ini agar proses penyerapan dan kultivasi kalian bisa berlangsung dengan cepat, jawab Shen Liu. Baik yang mulia, ujar mereka semua serempak. Setelah itu para pasukan langsung menuju ke sebuah tempat yang sangat luas yang diciptakan khusus oleh Shen Liu untuk mereka berkultivasi. Setelah itu Shen Liu langsung mengatur waktu di dunia hampa agar bergerak jauh lebih cepat dari dunia nyata. Tentunya bagi Shen Liu sang pemilik kekuatan elemen hampa, mempercepat dan memperlambat waktu adalah hak yang mudah baginya, bahkan jika dia ingin dia bisa saja menghentikan waktu di dunia nyata, hanya saja dia hanya mampu menghentikan waktu dalam jangkauan beberapa ratus meter di sekelilingnya. Sedangkan untuk menghentikan seluruh waktu di dunia bisa dikatakan hal itu tidaklah mungkin untuk dilakukan, dan hanya sang penguasa waktu yang bisa melakukannya, yaitu sang pencipta alam semesta dan pencipta empat alam yang berbeda. Baiklah semuanya sudah beres, sekarang saatnya bagi kita semua untuk meningkatkan kekuatan kita, ucap Shen Liu. Yang ayah katakan memang benar. Sudah saatnya kita membalaskan dendam kita kepada Shen Dian dan kepada bangsa dewa, ujar Xiaolang. Ayah dan semuanya, silahkan ambil saja sumber daya sebanyak apapun yang kalian inginkan, karena setelah ini kita akan menghadapi peperangan yang sangat besar, lanjutnya. Setelah itu mereka semua langsung mengambil kristal yang ada di sana. Lalu setelah itu mereka semua langsung menuju ke tempat khusus untuk berkultivasi. Baiklah, sekarang saatnya bagiku untuk meningkatkan kekuatan liar dan yang lainnya, gumam Xiaolang. Xiaolang kemudian mengajak Luoli, ayah dan ketiga bawahannya menuju ke bagian lain dunia hampa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka berenam agar menjadi lebih seimbang. Sebab kekalahan mereka sebelumnya adalah karena kekuatan mereka yang tidak berimbang. Jika kekuatan mereka semua berimbang, maka tentunya kekalahan yang mereka alami sebelumnya tidak akan terulang lagi. Setelah sampai di bagian lain dunia hampa, Xiaolang kemudian memerintahkan mereka berlima untuk duduk mengelilinginya. Lalu berikutnya Xiaolang mengeluarkan jutaan kristal tingkat tinggi dan menaburkannya di sekitar mereka semua. Baiklah, persiapannya sudah selesai. Sekarang tinggal melakukan tahapan yang berikutnya, ucap Xiaolang. Kakak, apa cara ini akan aman? Tanya Luoli. Lier tenanglah, semuanya pasti akan baik-baik saja. Jika salah satu di antara kita yang terluka, maka kita semua akan terluka karena dalam proses ini kekuatan kita akan saling berhubungan satu sama lain, jawab Xiaolang. Bersambung. Chapter 226. Kekhawatiran Shen Huoliang.